Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Kiki Sri Lestari, staf pengajar konservasi gigi FKG Universitas Jember. Pada kesempatan ini, kita akan bahas tentang mahkota pasak. Tujuan pembelajaran ini adalah untuk memberikan pengetahuan kepada mahasiswa agar nantinya dapat mempraktikkan bagaimana cara membuat mahkota pasak dari bahan logam. Sebelum masuk ke materi pembuatan mahkota pasak dari bahan logam, terlebih dahulu akan kita bahas tentang apa yang dimaksud dengan mahkota pasak. Mahkota pasak itu adalah suatu restorasi untuk memperbaiki gigi yang telah dilakukan perawatan saluran akar atau perawatan endodontik di mana keadaan gigi sudah menjadi rapuh. Kemudian, restorasi mahkota pasak akan menggantikan seluruh bagian mahkota gigi dengan retensi berupa pasak yang memanjang mengisi kurang lebih 2/3 dari panjang saluran akar. Indikasi dan kontraindikasi untuk perawatan mahkota pasak. Indikasi dalam hal ini yang pertama adalah perubahan warna, yaitu gigi yang mengalami perubahan warna dan kemungkinan terjadi fraktur setelah perawatan endo. Yang kedua, gigi vital di mana retensi untuk mahkota tidak cukup. Kemudian yang ketiga, adanya perubahan sehingga diperlukan untuk merubah posisi dari mahkotanya. Yang keempat, yaitu hilangnya mahkota asli dari gigi yang telah dilakukan perawatan saluran akar. Kemudian yang kelima, gigi telah dilakukan perawatan saluran akar yang akan digunakan sebagai abutment dari gigi tiruan jembatan. Sedangkan kontraindikasinya, yang pertama adalah adanya kelainan periapikal yang menetap. Kemudian pengisian saluran akar yang kurang sempurna, yaitu mungkin under atau over atau kondensasi yang tidak cukup. Kemudian yang kedua, kebersihan mulut yang buruk dan motivasi yang kurang. Tiga, jaringan pendukung yang kurang untuk mendukung gigi selama mungkin di dalam rongga mulut. Kemudian yang keempat, adanya mahkota translucent yang sangat tipis, sulit disesuaikan dengan gigi sebelahnya. Kelima, mahkota asli masih mempunyai estetik yang cukup dengan hanya sedikit perubahan warna atau sedikit struktur gigi yang hilang. Selanjutnya akan kita bahas tentang macam mahkota pasak. Mahkota pasak yang kita tahu bahwa ada dua, yaitu yang pertama yang dikatakan mahkota pasak di mana antara mahkota dan pasak itu terpisah, atau nama lainnya adalah post core crown atau dowel core crown atau stiff ten, yaitu inti yang bergabung dengan pasak kemudian dipasangkan pada saluran akar pada gigi pos perawatan saluran akar. Kemudian mahkota disemenkan pada inti. Yang kedua adalah mahkota Richmond atau nama lainnya post crown atau dowel crown. Ini terdiri dari mahkota yang menjadi satu dengan pasak. Kemudian restorasi tersebut disemenkan ke dalam saluran akar pos perawatan saluran akar. Sekarang kita bahas tentang mahkota pasak atau post core crown atau dowel core crown atau stiff ten. Keuntungan dari mahkota pasak jenis ini yaitu yang pertama, jika mahkota berubah warna setelah pemakaian beberapa tahun, maka mahkota jaket tersebut akan mudah diganti tanpa harus mengeluarkan atau merusak pasak intinya. Yang kedua, adaptasi tepi mahkota terhadap permukaan akar dan posisi mahkota terhadap gigi sebelahnya serta gigi-gigi lawannya tidak tergantung pada fit dari pasak dengan saluran akar. Yang ketiga yaitu restorasi ini dapat digunakan untuk mengubah
mengubah posisi mahkota ke dalam lengkung dari gigi. Selanjutnya tentang jenis-jenis pasak. Jenis pasak yang bisa digunakan yaitu pasak buatan sendiri atau fabricated atau customized, biasanya terbuat dari bahan logam. Yang kedua adalah pasak jadi atau prefabricated. Bahannya bisa fiber, bisa logam dengan pasak kulir. Nah, yang akan kita bahas pada video kali ini nanti adalah pasak buatan sendiri atau fabricated dengan bahan logam. Indikasinya untuk pasak tersebut adalah sama dengan indikasi mahkota pasak, tetapi dalam hal ini sisa jaringan mahkota tidak memungkinkan untuk dibuatkan referol, sehingga dalam hal ini membutuhkan suatu dudukan atau seat apabila diameter dari akar tersebut memenuhi syarat untuk pembuatannya. Berikut adalah tahapan kerja pembuatan mahkota pasak tuang logam. Gigi yang sudah dilakukan perawatan saluran akar, dilakukan pengurangan pita poin yang ada dalam saluran akar sampai dengan 2/3 panjang saluran akar. Kemudian dilakukan pelebaran saluran akar sampai dengan maksimal 1/3 diameter akar. Kemudian dilakukan dekaputasi mahkota gigi. Selanjutnya dilakukan preparasi dudukan apabila diameter akar itu memenuhi syarat untuk dibuatkan dudukan. Tetapi apabila tidak, dilakukan pembuatan akhiran servikal untuk pasak tersebut. Kemudian setelah dilakukan preparasi dudukan atau preparasi akhiran servikal, dilakukan pengecekan hasil preparasi dengan menggunakan inlay wax. Apabila hasilnya permukaan pasak tersebut sudah halus, maka dilakukan pencetakan fungsional dengan bahan cetak elastomir. Setelah dilakukan pencetakan dengan bahan elastomir, dilakukan pembuatan catatan gigit, kemudian pembuatan dan pemasangan mahkota sementara, dilakukan pembuatan die dan okludator. Kemudian setelah terpasang die dan okludator, dilakukan pembuatan model malam pasak tuang untuk dilakukan pengiriman ke laborat dengan memberikan suatu instruksi. Apabila pasak inti tersebut sudah datang, kemudian dilakukan pasang coba pada pasien, kemudian diinsersi dan sementasi pasak inti tersebut. Setelah diinsersi dan disementasi, dilakukan pencetakan mahkota, penentuan warna, pemasangan pada okludator, kemudian dikirim ke laborat untuk jangan lupa dilakukan instruksi, dan apabila sudah jadi dipasang coba, kemudian insersi dan sementasi. Selanjutnya dilakukan pencetakan untuk pembuatan mahkota tetapnya. Pencetakan menggunakan bahan cetak elastomir. Kemudian dilakukan penentuan warna untuk menentukan mahkota tetapnya. Kemudian pemasangan pada okludator dan dikirim ke laborat dengan memberikan instruksi. Setelah mahkota datang dari laborat, dilakukan pasang coba pada pasien untuk memperbaiki kekurangannya. Apabila sudah tepat, selanjutnya dilakukan insersi dan sementasi mahkota pada pasak inti tersebut, dan kemudian dilakukan KIE serta diminta untuk kontrol 1 minggu kemudian. Demikian untuk mahkota pasak kali ini, dan selanjutnya adalah video tentang prosedur pembuatannya. Pertama-tama kita persiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Alatnya terdiri dari alat dasar, bunsen,
tempat tampon dan petri dish bersekat, botol irigasi dan spade irigasi, handpiece baik itu high speed maupun low speed, depen glass, mata bur, kemudian GGD dan pisau rimer, headstrom atau K-file, paperclip, sendok cetak sebagian, bowl dan spatula, glass plate, spatula agat dan spatula semen, endoblock, dan spidol marker. Untuk bahannya terdiri dari model gigi, cotton roll, cotton pellet dan paper point, bahan irigasi, vaselin, inlay wax, alginat, elastomer dan pati, tisu, serta mahkota sementara dari bahan akrilik. Setelah itu, gigi dicetak dengan menggunakan alginat dengan cara mencampurkan bubuk alginat dengan air sampai homogen. Setelah itu, diletakkan pada sendok cetak sebagian dan cetakkan pada gigi yang akan dirawat. Kemudian, cetakan dibuka setelah alginat setting atau mengeras. Selanjutnya, mahkota gigi dipotong sampai menyisakan kurang lebih 1-2 mm di atas gingiva. Sebelum melakukan pengurangan guta perca, dilakukan pengukuran panjang kerja pasak. Idealnya, panjang pasak dalam saluran akar yaitu sepanjang 2/3 panjang akar atau minimal dengan perbandingan panjang mahkota 1:1. Kemudian, guta perca disisakan sebanyak 3-5 mm dalam saluran akar sebagai apical seal. Setelah itu, dilakukan pengurangan guta perca dengan menggunakan gauge Glidden-Dill. Pertama-tama, GGD ditandai sesuai panjang kerja pada endoblock dengan menggunakan spidol OHP. Setelah itu, pasangkan GGD pada low speed. Kemudian, GGD dimasukkan perlahan-lahan sampai penanda panjang kerja menyentuh cups tertinggi. Kemudian, dilakukan irigasi saluran akar dengan menggunakan aquades steril. Gigi diisolasi dengan cotton roll, kemudian irigasi saluran akar secara perlahan-lahan, dan setelah itu saluran akar dikeringkan dengan paper point. Selanjutnya dilakukan pelebaran saluran pasak dengan menggunakan pisau rimer. Pertama-tama, pisau rimer ditandai sesuai panjang kerja pada endoblock dengan menggunakan spidol OHP. Setelah itu, pasangkan pisau rimer pada low speed. Kemudian, pisau rimer dimasukkan perlahan-lahan sampai penanda panjang kerja menyentuh cups tertinggi. Pelebaran saluran pasak dilakukan sampai 1/3 diameter akar gigi. Setelah itu, saluran akar diirigasi dengan menggunakan aquades steril dan dikeringkan dengan menggunakan paper point. Kemudian, dinding saluran akar dihaluskan dengan menggunakan K-file atau dengan menggunakan headstrom file sesuai dengan panjang kerja saluran pasak. Preparasi saluran pasak selesai jika sudah sesuai dengan panjang kerja, kemudian dinding saluran akar sudah halus dan diameternya sebesar 1/3 akar gigi. Selanjutnya dilakukan preparasi bagian mahkota dengan menggunakan long taper visur bur round end untuk membentuk akhiran preparasi chamfer. Preparasi dilakukan dari daerah aproksimal membentuk sudut 6 derajat konvergen ke arah iksisal. Pengurangan daerah proksimal, palatal, dan labial sebesar 1,5 mm. Setelah itu dilakukan irigasi untuk membersihkan sisa-sisa hasil preparasi. Kemudian dilakukan pengecekan hasil preparasi dengan menggunakan inlay wax. Malam inlay dilunakkan di atas api Bunsen, kemudian tempelkan pada paper clip yang sudah disiapkan. Setelah itu, malam inlay diratakan sepanjang paper clip sesuai dengan panjang kerja. Lewatkan malam inlay pada paper clip di atas api Bunsen supaya konsistensinya sedikit lunak. Kemudian masukkan secara perlahan ke dalam saluran akar yang sebelumnya sudah diulasi dengan menggunakan vaselin. Kemudian cetakan malam dilepaskan secara perlahan dan dilihat kondisi permukaannya apakah sudah halus atau belum,
dan apakah akhiran preparasinya sudah terbentuk. Langkah selanjutnya melakukan pencetakan dengan menggunakan double impression. Elastomer diaduk sampai homogen di atas glass plate menggunakan agar spattle. Setelah itu, ulaskan pada penyangga yang sudah disiapkan sesuai dengan panjang kerja secara merata. Kemudian, masukkan ke dalam saluran akar secara perlahan-lahan. Selanjutnya, elastomer dan pati diaduk secara bersamaan dengan bantuan asisten sampai homogen. Letakkan pati pada sendok cetak sebagian dan beri cekungan di daerah gigi yang akan dicetak. Isi cekungan tersebut dengan elastomer, setelah itu cetakkan pada gigi yang akan dilakukan perawatan. Jika elastomer dan pati sudah mengeras, lepaskan sendok cetak secara perlahan, kemudian dilakukan pengecekan pada hasil cetakan apakah semua anatomi gigi sudah tercetak atau belum. Selanjutnya, hasil cetakan diisi dengan menggunakan gips, setelah itu dilakukan penanaman pada okludator. Berikut adalah simulasi catatan gigit yang seharusnya dilakukan pada pasien. Catatan gigit dilakukan dengan menggunakan malam merah yang dilewatkan di atas api Bunsen, kemudian diletakkan pada permukaan gigi dan pasien diinstruksikan untuk menggigit malam tersebut. Selanjutnya dilakukan pembuatan mahkota sementara dengan cara ulasi permukaan gigi dengan vaselin. Setelah itu, rentangkan paper clip yang sudah disiapkan sesuai dengan panjang kerja. Kemudian masukkan ke dalam saluran akar. Bubuk dan cairan akrilik diaduk di atas depen gelas sampai homogen. Setelah itu letakkan pada cetakan alginat yang sudah dibuat. Kemudian cetakan alginat dicetakkan ke permukaan gigi. Setelah akrilik mengeras, lepaskan sendok cetak secara perlahan-lahan. Demikian video pembelajaran kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.